محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan karunia baginda Rasulullah berkata, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami, jemaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, dan Ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekanan kita ahad pagi pada subuh. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berhadir pada subuh kali ini. Pertama sekali bersyukur, memuji kita akan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhingga Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa pula kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak mudah-mudahan kita berharap tentunya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali pada subuh kali ini kita lanjutkan kajian tentang fikih ibadah kita, yaitu berkenaan tentang rukun salat. Ar-ruknus sabi', rukun salat yang ketujuh, yaitu as-sujudu marrataini, sujud dua kali. Wa huwa lughatan, menurut istilah bahasa, sujud itu al-mail. Sujud itu adalah condong. Ya. Jadi orang sujud itu dia lebih condong daripada rukuk. Ya. Waqil al-khudu' wa tadallul. Ulama yang lain menjelaskan sujud itu al-khudu', menundukkan atau khusyuk, wa tadallul, dan merendahkan atau menghinakan dirinya. Makanya ada istilah guru kita itu, anggota yang paling tinggi, yang paling mulia, kepala yang banyak panca indera di dalamnya, ya, di atas kepala ini kita tundukkan lebih rendah katanya, atau sejajar dengan telapak kaki kita, ya, tazallul, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sujud ini tidak boleh main-main, tidak boleh dibuat-buat untuk mainan. Sujud kening kita ini hanya bisa dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, sujud solat. Sujud
sholat. Nih, untuk sholat. Ya. Kemudian sujud syukur. Sujud syukur. Baru bisa diletakkan kening karena sujud syukur kita. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga sujud tilawah. Sujud tilawah. Nah, sujud tilawah, baik yang membaca ataupun yang mendengar. Kalau sujud syukur, ada orang yang biasa kita lihat, habis dia sholat fardu, zikir, doa, dia tiba-tiba sujud lagi dia. Mungkin sebagian kita bisa pernah, bahkan mungkin dikatakan sering melihat itu. Itu dalam mazhab Hanafi sangat dimakruhkan. Makruh tanzih, sangat dimakruhkan. Ya, itu ditanya misalnya, sujud apa itu Pak? Oh, itu sujud syukur. Ya kan, katanya kan itu gue ya, sujud syukur. Syukur atas apa Pak? Bisa ibadah kepada Allah, bisa mengerjakan kewajiban kepada Allah. Kewajiban itu kan terus menerus kan? Misalnya habis sholat subuh, nanti masuk zuhur, sholat zuhur lagi, itu kan kewajiban. Ya, agak sore sholat asar, maghrib, isya, berulang. Nah, sujud syukur bukan untuk itu. Nah, bukan untuk hal-hal yang terus menerus datang. Ya, itu kan bisa beribadah, melaksanakan kewajiban, itu kan satu nikmat yang wajib disyukuri, benar. Tapi bukan yang nikmat ini kan ada dua. Nah, ada nikmat ijad namanya. Kalau dalam tauhid itu kan ada nikmat imdad. Nikmat ijad kita ini ada. Allah adakan kita. Ya. Sekarang ini Allah adakan kita. Kenapa? Karena Allah pilihkan sekarang ini, inilah zaman terbaik kita ada. Nikmatul ijad. Makanya jangan mengharap misalnya apa namanya itu ya, kenapa saya tidak diadakan di waktu Rasulullah ada, kan gitu. Tak pantas kita untuk ada pada masa itu. Kalau bahasa takdirnya, tauhidnya, belum ditakdirkan Allah, belum ditanjiskan Allah, kita berada pada zaman Rasulullah itu. Atau mungkin kita tak pantas untuk ada pada masa itu. Nikmatul ijad namanya itu. Ya kita sekarang ada, inilah masa terbaik, inilah Allah pilihkan kita ini ada. Ya. Tentu yang Allah yang takdirkan itu adalah yang terbaik buat kita. Oke. Ada yang kedua namanya nikmatul imdad. Imdad, ya. Nikmat yang terus berulang. Ibu nanam cabai, misalnya, cabai nanam tumbuh berbuah, cabai tadi putih, panen habis, tumbuh lagi dia kan, ada lagi cabai tadi, itu imdad namanya, nikmatul imdad. Ya, nah, termasuk tadi sholat, habis sholat nanti zuhur sholat lagi, sholat itu nikmatul imdad. Sujud syukur bukan untuk nikmatul imdad itu. Bukan untuk nikmatul imdad. Karena nikmatul imdad nikmat imdad yang ada sama kita ini banyak. Nafas nikmat enggak itu? Bisa narik, tak bisa turun gawat juga kita. Hanya bisa narik aja, naik aja. Turun tak bisa. Bisa turun, nikmat lagi. Kenapa enggak sujud? Kenapa tidak Kalau tak bernapas selesai kan di antara orang. Tak mau orang lama-lama di rumah. Bisa narik lagi napas, ya kan? Nah, keluar lagi. Mata pun gitu juga, ya.
Nah, mudah bisa melihat kanan, melihat kiri, ya pejam tidur, berdiri lagi ada. Kenapa nggak habis tidur tuh sujud lagi? Namanya sujud, udah jelas lagi itu bisa hidup balik. Makanya kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau wa ilaikan nusyur. Nah, makanya sujud syukur itu bukan untuk nikmatul imdah, tapi untuk 4 hal. Yang pertama, ya, apabila mendapat nikmat yang tak disangka-sangka. Nah, itu dia. Tak disangka-sangka. Menurut akal sulit dapat. Menurut usaha ikhtiar manusia agak susah. Ya. Misal nikah bertahun-tahun, 3 tahun belum juga dapat, 4 tahun keempat belum juga, tahun kelima, ya kan? Nah, tanpa disangka-sangka sakit perut bang, ayolah periksa perut. Nah ini berisi bu, berisi apa? Tadi soalnya baru isi nasi juga dok, ya isi janin lah ibu hamil. Nah, tak disangka-sangka, iya, kan tak disangka-sangka. Ya sujud itu disunahkan sujud syukur. Apalagi yang seperti itulah, ya. Apalagi misalnya butuh uang sangat terjepit, yang ada misalnya apa ya, sungai nak dijual, misalnya sungai lah nak dijual, tak laku sungai dijual, orang tak ada yang punya, ya kan, tak ada yang mau beli. Lalu tiba-tiba ada yang mau beli. Berapa kau jual? Sekian. Mintanya 2 kali lipat harganya. Iya. Karena begini ya. Itu sujud syukur. Rezeki yang tidak atau nikmat yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba. Kan tidak imdad itu, tiba-tiba. Kemudian untuk sujud syukur kening kita ini, ya, apa namanya, untuk satu musibah yang apa namanya itu, yang kita terhindar darinya, yang kita terhindar. Kalau menurut uruf nih tabrakan nih habis semua, dia yang selamat misalnya. Ada teman saya itu, kami itu sama ngaji hikam dengan almarhum Ustaz Hafiz Yazid. Artinya kami berguru sama Ustaz Hafiz Yazid. Rumahnya tiap minggu tuh Pak dia datang. Rumahnya alhamdulillah dekat rumahnya, Samosir sana. Tiap minggu pulang ke Medan mengaji. Mulai jam habis Isya jam 8:30, habis jam 10:30 sama Ustaz Thohir sama. Lalu pada suatu malam dia pulang, ya, dia tunggu sampai ke Simpang Marendal sana tuh kan, Amplas itu, sebelum Amplas. Ada motor arah ke sana lah katanya, biasa dia naik. Dia naik dia. Rame penumpang. Penumpang rame. Bau mulut yang nyupir tadi udah enak. Oh, bau tua ini kan. Nah, mulai mau keluar Amplas udah lain lah, namanya orang minum tua mulai kan. Susu Batak. Ya. Udah di tebing apa di mana? Ngebut, terbalik mobil tadi. Nah, terbalik mobil. Sampai sekarang katanya ada tuh penumpang yang tak dapat. Bahkan supir tak dapat. Kemana pergi? Lalu dia di dalam mobil itulah tentunya. Ketika terjadi mobil itu berguling, ya, dia memejamkan mata. Sempat mengucap Allahu Akbar. Pejam mata kayak perasaannya kayak berayun dia, berayun. Pas bedik, tengoknya tangannya berdarah, bajunya berdarah. Tengok kanan kiri itu ada orangnya lagi. Kawan-kawan dia tadi yang bukan kawan-kawan, maksudnya penumpang selain dia. Ya ada mana? Hilang tak kemana? Artinya mati semua. Kecuali dia keluar dari pintu belakang yang terbuka tadi. Saking kerasnya tabrakan, terbuka pintu belakang, keluar dari situ. Nah, polisi yang nengok, iya, ada yang masih hidup lagi. Nah, itu disunahkan untuk sujud syukur. Misalnya apalagi kebakaran, misalnya rumah kita tak kena.
Makanya kalau kebakaran itu disunahkan azan, ya kan. Nah itu bala musibah yang tertolak. Kemudian untuk yang ketiga, ketika melihat orang jahat, tapi jangan membencinya. Nah itu ya, benci terhadap maksiat yang dia perbuat. Ketika misalnya jumpa orang jahat, preman besar, lalu disunahkan kita sujud dekat dia agar dia melihat itu, agar dia melihat kita sujud itu. Kalau ditanya, kenapa ibu asal jumpa aku sujud aja? Kenapa bapak asal jumpa aku sujud? Bersyukur aku kepada Allah. Tapi jangan benci kan gitu ya. Aku benci nih apa enggak, bukan begitu. Bersyukur aku kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dijadikan aku seperti dirimu. Nah, maksud Bapak? Ya, orang jahat, perbuatan kau jahat. Nah, itu dia. Depan dia. Nah, ya. Kemudian yang keempat, sujud syukur itu untuk mohon maaf ya, ketika melihat orang yang fisiknya kurang sempurna. Sekarang banyak yang di lampu merah itu kan kurang sempurna, tapi dilipatnya kakinya. Di perbannya tak bertukar-tukar, itu aja. Ya, kurang sempurna. Itu jangan di depan dia sujudnya, sakit hatinya. Nanti di rumah, ya kan. Nah, itu. Jadi itulah kening kita ya untuk sujud, namanya sujud syukur. Ya, itu. Jadi kalau sujud habis sholat dia sujud, ya ditanya itu sujud apa? Syukur kan nggak masuk. Sujud tilawah juga tidak masuk. Sujud sholat tidak. Nah, makanya dalam mazhab Hanafi, dalam Sunan Tirmizi itu sangat dimakruhkan. Oke ya. Baik, sujud 2 kali. Kemudian makna agama sujud itu adalah wad'ul musalli jabhatahu ala musallahu. Meletakkan orang yang sholat akan keningnya di atas tempat sholatnya. Di atas tempat sholatnya. Ini kening. Nah, ya, makanya kadang ada tuh kan apa hukum masuk rumah ibadah orang lain, Ustaz? Orang ini kan sekarang suka selfie. Jadi karena selfie itu tak tahu dia asal masuk aja rumah ibadah orang tuh masuk. Hukumnya apa? Makruh. Kenapa makruh? Itu kan di atas tuh tak ada apa-apa lagi itu ya. Nah, tak usah saya sebutkan lah ya kan. Nah, yang jelas identitas yang mereka muliakan kan gitu. Kemudian kita masuk ke dalam. Berarti kita merendahkan kening yang kita sujud ya 17 kali paling tidak kan itu. Nah, ya lebih ya 17 ya kan. Nah, yang kita sujud 5 waktu sehari semalam. Nah, itu. Yang kening kita ini ibaratnya apa ya? Kalau orang beriman itu ya atau orang yang kasaf itu nengok keningnya tahu dia. Ini orang taat apa tidak. Walaupun kening itu hitam. Ya kan? Maksudnya bukan hitam dibuat-buat. Digesek-gesek gitu kan hitam itu. Ya. Karena Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an keningnya tak pernah hitam. Apalagi kayak itu hitam-hitam. Kapalan. Ya, Rasulullah pun keningnya tak hitam. Itu ya. Jadi orang beriman itu dia bisa melihat dari keningnya. Nah, kalau Allah izinkan itu. Ya. Jadi enggak sembarangan keningnya. Makanya hewan-hewan buas itu kayak harimau itu nerekam dari tengkuk, bukan dari kening, bukan dari depan. Karena tahu dia orang yang sujud itu. Ya, kalau orang beriman itu ya dia lihat keningnya, ini orang beriman, ini orang saleh. Ini tak beriman. Nah, begitu. Bagi yang Allah bukakan itu. Baik. Kemudian syarat sujud. Syarat sujud yang pertama sah rukun atau perbuatan sebelumnya. Jadi sebelumnya perbuatan sebelum sujud apa? Iktidal, harus sah dulu. Nah, ingatlah yang lalu. Syarat iktidal. Ada thama'ninahnya ya kan?
tegak dia, ya, tegak belakangnya, kecuali misalnya karena uzur tua, ya, dia tak bisa tegak lurus. Nah, kemudian jangan panjang kali berdirinya di saat iktidal, karena iktidal itu rukun pendek. Pendek jangan dipanjangkan. Rukun panjang jangan dipendekkan. Nah, karena kita terbalik, rukun pendek dipanjangkan, rukun panjang dipendekkan. Kemudian ketika dia sujud jangan ada maksud selainnya. Artinya gini. Misalnya gini, ketika kita sujud misalnya pada misalnya Jumat subuh, karena ada sebagian masjid itu kalau Jumat subuh tuh alif lam mim tanzil dibaca atau surah sajadah. Itu kan ada di ayat itu kan, di ayat yang tertentu itu innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, kata imam. Imam sujud dia. Imam sujud. Ketika sujud tuh tentu tak angkat tangan lah dia kan langsung. Nah, ketika bangkit pun dia nggak perlu angkat tangan juga. Nah, gitu ya. Itu dia. Ketika sujud dia nggak perlu angkat tangan. Ketika bangkit dari sujud tilawah itu kan sujud tilawah namanya. Juga dia tidak disunahkan untuk angkat tangan. Turun dia. Itu bukan sujud rukun sholat kan gitu. Nah, itu dia. Itu bukan sujud rukun sholat. Makanya ketika orang ingin sujud tilawah dikosatkan. Ini sujud apa? Kosat itu nggak perlu nawaitu sengaja aku sholat, bukan itu. Nggak perlu begitu, ya. Tapi cukup dia. Ini tujuannya apa? Kosatnya apa? Aku ingin sujud tilawah. Jadi kita pun yang ikut, misalnya ikut di belakang jadi makmum, ya wajib juga ikut imam itu sujud untuk sujud tilawah. Kalau tak sujud tilawah dia batal sholatnya itu. Kayak begitu. Kemudian ya, ketika kita turun dari untuk ke sujud tilawah itu kita qasatkan itu untuk sujud tilawah, bukan sujud rukun sholat. Itu dia. Kalau tak dikosatkannya sujud apa itu? Nah, ya lebih lagi yang tak paham pula, subhanallah, lupa imam nih rukuk katanya. Padahal imam tadi memang mau sujud tilawah. Nah, ya. Baik, jadi tidak ada tujuan maksud selainnya kecuali untuk sujud sholat itu. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, syarat daripada sujud tumakninah. Tumakninah ini setidaknya ya sekedar ya kira-kira jeda waktunya itu membaca subhanallah. Nah, sekali saja subhanallah. Ini kadang kita subhanallah pun cepat kali subhanallah. Nah, subhanallah itu ya. Itu ukuran minimal tumakninah itu. Yang lalu kan sudah disampaikan ya. Kemudian antakuna tumakninah yaqinan. Tumakninah itu tumakninah yaqinan. Artinya begini. Ada kadang orang itu ketika dia melakukan misalnya satu rukun sholat, kadang sambil lalu dia baca zikir itu. Misalnya apa ya dibilang ya? Dia belum sujud lagi. Ya, belum sampai jidatnya atau dia belum ruku. Kita buat contohnya ruku lah. Dia belum ruku tapi sudah baca subhana rabbiyal azim kan. Allah subhanahu. Belum lagi nyampai dia. Udah baca subhana. Nah, itu namanya motong start namanya. Ya, subhana rabbiyal azim itu bacaan ruku. Oke kan? Bacaan ruku. Ketika dia turun itu belum ruku namanya. Jadi betulkan ruku dulu. Allahu akbar. Baca subhanallah itu. Ya, kan ada yang begitu, ya. Belum sampai sujud udah baca subhanarabbiyal a'la. Belum ruku, posisi ruku betul
ya udah baca subhana rabbiyal azim. Nah, betulkan dulu. Ya, paskan dulu dia. Mantapkan dulu sujudnya, ya. Artinya apa? Rukun-rukun atau anggota sujud tuh biar tenang dulu dia, baru situ baca. Kemudian ayasjuda ala sab'ati a'dha, bahwa dia sujud di atas 7 anggota. Pertama kening. Kemudian butun ini perut, yadain 2 tangannya, berarti ya 3. Ya kan, ini perut kanan kiri, ini 2, kening 1, 3. Kemudian rukbatai ini 2 lutut atau 2 dengkul, 3 tambah 2 5. Oke ya. Kemudian perut jari-jari kakinya, perut jari kaki. Nah, payah juga kalau saya angkat kaki saya kan itu. Kalau misalnya di jari kaki, inilah di perutnya. Ini tapaknya, ya kan itu kan? Ini jarinya, inilah dia. Tapi tidak katanya, nah nanti dijelaskan ya. Itu jadi 5 tambah 2. Berarti itu 7. Itulah rukun sujud itu. Kening, 2 tangan atau perut kedua tangan kita, 3, 2 lutut, 5, 2 perut jari-jari kedua kaki, 7. Nah, hidung, anfun, sunnah. Ya, anfun itu, hidung itu sunnah hukumnya. Oke. Kemudian penjelasan dari sini, walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Dan yang wajibnya satu bahagian dari setiap satu darinya. Satu bagian saja ya, itu sudah melepaskan, itu minimal ya. Nah, kalau bisa sempurna tangan tadi cecah, bagus. Kalau misal diginikannya saja tangannya, udah sah. Kan enggak semua berarti kan? Enggak begini dia, tapi begini aja deh. Udah sah. Kan gitu. Atau jempol kakinya misalnya. Jempol kaki, ya. Nah, satu jempolnya jadi gini kan, udah sah. Tidak wajib semua. Yang wajib itu satu saja, satu bagian aja. Begitu juga kening. Kening misalnya, dia sujud ada kabel. Nah, ya kan? Kabel menghalangi, tetap sah karena tidak diwajibkan semua. Ya, itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu, dipersilakan. Pada permasalahan 7 anggota sujud. Silakan. Waalaikumsalam. Oh, dia sholat duduk. Lalu dia rukuk ya. Maka pertama sujudnya itu dia harus lebih rendah dari rukuk, itu satu. Posisi sujudnya harus lebih rendah dari rukuk. Kalau rukuk dia misalnya kan Allahu Akbar. Dia rukuk gini. Ya, oke. Kemudian pas sujud dia harus lebih rendah. Ya, habis lebih rendah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Harus lebih rendah. Kalau dia bisa. Kalau tak bisa, ya misalnya Allahu Akbar rukuk dia gini, kan Mbak? Kan itu kan. Pokoknya berbeda lah kalau dia pengganti berdiri dia begini, maka rukuknya lebih condong. Kalau sujudnya lebih condong lah lagi, itu satu. Kemudian pada kening, bagaimana? Maksud Bapak ini bagaimana dengan 7 anggota tadi? Namanya sholat duduk, ya, namanya sholat duduk setengah pahala dari sholat berdiri. Kenapa? Karena sudah sebahagian rukun-rukun tadi itu ibaratnya tidak tercapai secara maksimal. Makanya
pahala orang yang sholat duduk itu setengah yang didapatnya dari pahala orang yang sholat berdiri. Nah, pahala sholat duduk setengah didapatnya dari dia sholat berdiri. Nah, itu dia. Ya, apakah perlu misalnya pakai meja? Ada yang begitu mensyaratkan meja. Nah, kalau meja ini disyaratkan, misalnya gawat juga lah kalau tempatnya sempit. Ya, cuman pakai meja? Mau bawa meja kemana-mana pula. Nah, ini kan namanya al-usr, menyulitkan. Nah, menyulitkan ya sama kayak sholat di kendaraan juga, di sholat di mobil, di mana ya kan? Kan nggak kemana-mana, kan kemana-mana nggak mesti bawa meja. Sama kayak orang tayamum. Orang tayamum ditanya misalnya, guru saya itu ada namanya, kita tahu itu kan, Imam Masjid Raya Al-Masun, almarhum Ustaz Jalaluddin Abdul Muttalib. Lalu temannya mau berangkat haji. Kata Ustaz Jalal, temannya mau berangkat haji minta nasihat. Macam mana nanti di pesawat? Di pesawat bawalah batu katanya. Batu bata ditumbuk, dibawa. Ngapain? Tayamum nanti. Nah, ya, agak aneh rasanya. Iya pula, apa begitu? Nah, lalu yang haji ini tadi temannya, sahabatnya pergi ke rumah Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin, Gang Mandailing, Jalan Patimura ya. Cemana Tuan? Saya insya Allah haji. Cemana nanti di pesawat? Kenapa? Apakah perlu bawa batu bata ditumbuk gitu? Pak, masukkan dalam kertas ya kan? Nah, lalu kata Tuan Syekh Mahmud Syihabuddin, pernah kau nampak Rasulullah itu bawa batu katanya untuk tayamum? Enggak pernah. Ya udah. Jadi gimana? Ya sholat aja. Sholat menghormati waktu bifaqdit tahurain, tanpa dua alat suci. Mau dalam berhadas kita ya sholat aja. Nah, ya. Begitu juga di kendaraan kan, mungkin dashboard mobil tadi jadi tempat sujud. Dashboard mobil tempat sujud. Sempat ngerim dia. Nah, ya, enggak begitu ya. Nah, enggak begitu cara. Nah, oke ya. Jadi mana alas keningnya itu? Ya udara yang ada di situ itulah jadi alasnya. Apa begitu ya? Makanya perbedaan tipis antara Al-Wasliyah dengan NU misalnya kan sama itu. Pada sholat di pesawat. Jadi salat berdiri itu kakinya kan mesti tegak. Kan gitu ya. Jadi apa yang kayak diantaranya sujud tadi. Bagaimana sujud? Ya, sujudnya itu udara itulah yang menjadi tempat sujudnya. Ibaratnya tanahnya, lantainya itulah tempat sujud. Nah, itu ya. Nah, makanya dia mengatakan nggak sah, mesti ada. Nah, itu masalah furu dari. Baik. Oh, artinya begini dia. Oh, enggak. Ya, makanya kalau sudah sholat duduk, ya begini, misalnya dia rukuk begini, sujud pun begini juga tangannya. Tak perlu tangannya begini pula. Nah, enggak begitu. Itu maksud apa kan? Enggak perlu begitu. Enggak perlu tangannya yang lantai. Namanya sudah sebahagian syarat-syarat daripada rukun-rukun itu sudah tidak terpenuhi. Makanya pahalanya setengah. Nah, kalau sudah setengah ya sudah, enggak usah dipaksa lagi ya kan? Enggak usah dipaksa tangan sampai. Baik, ada yang lagi bertanya kan? Ya, silakan Pak. Iya. Apakah terpenuhi sah gitu ya? Oh iya. Ya kan maknanya itu kan hubar, debu, ya kan debu. Jadi kalau tanah itu kan nggak sama dengan debu. Ini misalnya tanah, yang debu itu kan yang berterbangan itu, kan gitu ya. Biasanya memang kan hinggap dia apa. Kalau di pesawat kan nggak ada debu ya Pak. Kalau debu batu itu kalau yang sensitif. Kalau saya
termasuk hidung yang sensitif. Makanya kalau di belakang kereta berasap gitu megap ya, megap nggak tahan, ya kan? Kadang tahan napas Pak. Kalau udah tak tahan lagi gini kan lah itu. Jadi kalau misalnya kalau di rumah kita misalnya mudahnya tuh kan diginikan ini, bisa dirasa. Maka itu boleh dijadikan tayamum, boleh, boleh. Ya kan bahkan ada tuh Bahsul Masail NU, boleh nggak tayamum dengan bedak? Tayamum dengan bedak. Apakah bedak itu termasuk debu kan gitu jadi masalahnya, ya kan? Lalu debu yang dimaksud itu apakah khusus debu tanah atau bedak ini dari mana? Kan tepung dia, bukan dari tanah. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah karena sama-sama debunya itu hubar. Jadi kalau saya pernah itu kan kalau pernah patah tangan, ya di dinding kamar ketika digini kan, oh berdebu. Itu introspeksi juga berarti kamar di dalam tak dibersihkan. Ya tahu berdebu. Ya di situ boleh tayamum situ boleh. Yang penting jangan tempatnya itu ada pula teh cicak situ. Nah, berarti bernajis itu. Kemudian yang kedua jangan di situ terus. Karena ketika sudah ditempel ya itu apa namanya itu permulaan hakikinya ya kan? Maka yang ini sudah jadi mustamal pindah atau cari tempat yang lain. Nah, gitu ya. Makanya kalau ditanya, boleh nggak menempelkan tangan dengan dia tayamum di kursi itu atau dinding pesawat, nggak ada lagi debu situ. Tak ada debu, itu selalu dibersihkan. Nah, maka tidak bisa atau tidak terpenuhi tayamum dalam pesawat karena tak ada debu dalam pesawat itu. Nah, itu ya. Itu masalah tayamum ya. Jadi nggak perlu bawa ini, bawa itu, musafir ya. Jalan saja. Nah itu. Baik, ada lagi. Kadang orang-orang mau dekat haji ini misalnya kan, umroh, kadang macam-macam aja tingkahnya kadang. Pesawat tuh, tak dari mana dapat. Ada dalam pesawat tuh tiba-tiba azan di jamnya atau di handphonenya kan itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun azan, Allah dalam pesawat azan. Apalah itu? Kenapa mesti waktu umrah, waktu pergi ke Jakarta misalnya kemana aja mau di mobil. Nunjukkan kebodohannya sebenarnya itu, bukan nunjukkan pintarnya. Ya, ada itu kepala sekolah agama pula ya kan. Azan dia berangkat haji dia, Allah, apa kau azan itu apa namanya? Apa yang kau azan? Ya udah masuk waktu Ustaz. Kau ini apa namanya? Ada kau nampak Rasul azan di atas ontanya? Enggak ada. Nah, yang penting masuk waktu. Itu ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Ibu ada Bu? Tentang sujud, 7 anggota sujud ini? Baik, kalau tak ada lagi yang lebih penting kita lanjutkan. Antakuna jabhatuhu maksufah. Khusus kening itu dibuka. Wajib dibuka. Makanya perempuan itu misal dia pakai niqab, cadar, itu kalau sholat dibuka itu. Walaupun ininya ditutup, ya ininya mesti dibuka. Itu menunjukkan wajah itu tidak aurat, bukan aurat. Nah, begitu dia. Ya, bukan aurat. Baik ya, bukan aurat. Kenapa? Karena kalau dia pakai niqab, sujud dia. Berarti selanjutnya bahwa dia sujud itu misalnya sama seperti dia sujud di atas ini misalnya. Nih. Apa nih Bu? Tisu ya kan? Lalu ketika dia sujud, oke, baca zikir ya subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ketika dia duduk antara dua sujud, ngikut dia gini. Ngikut gitu. Ya, itu tidak sah sujudnya. Ya. Oke, ketika ngikut yang pertama, dia harus cepat melepaskan itu. Ketika mau sujud lagi dia wajib dia membuang itu, menepiskan. Dibukanya gini ya kan, lengket misalnya, ini nempel ini tadi di sujudnya tadi kan. Ketika dia bangkit, bergerak artinya kan gini. Ketika dia bergerak juga lapisnya itu. Pelapis keningnya itu kan gitu.
Nah, maka ini hati-hati. Ya, makanya di sini katanya syarat selanjutnya alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih, bahwa jangan dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan bergeraknya dia, dengan pergerakannya. Itulah dia. Ya. Kalau dia bergerak benda ini tadi. Tisu ini bergerak. Makanya tak boleh, ya, jangan sempat kita sujud di atas benda yang bergerak, kecuali misalnya kayak apa ya, spray misalnya Ibu ya. Dia ngikut dia. Kalau spray misalnya atau sajadah tipis, kita sujud. Ketika apa dia apa namanya? Misalnya kayak spray tipis tuh ya kan, kita sujud. Ketika kita angkat dia sedikit mengangkat, itu nggak masalah. Itu tidak masalah. Nggak masalah, ini ngikut dia. Seperti misalnya kayak tadi tuh nikob, atau contoh nggak usah nikob lah, ujung serban misalnya. Anak sorban itu, ekor serban. Sujud dia, dibuatnya panjang ekor serbannya. Ketika dia sujud, kemarilah kira-kira, misalnya ekor serban ya kan, inilah ekor serbannya tadi. Dia pun sujud. Ketika dia sujud, kan ngikut itu tadi itu ekornya. Itu. Jangan sempat. Yang kedua kali, yang pertama oke. Bahasanya masih bisa terpenuhi sujudnya, ya kan? Masih dikatakan sujud yang sah. Untuk yang kedua, kalau begitu lagi dia tepis, ditepiskan. Jangan sempat. Kalau kedua kali begitu tidak sah sujud yang kedua. Wajib diulangi sujud itu. Ini perlu diperhatikan, ya kan? Termasuk tadi apa namanya ekor serban, apa lagi ya? Kemudian termasuk misalnya nikob tadi itu. Kalau nikob itu kan ngikut dia, udah berlapis, ditarik kan ngikut dia karena lengket di sini. Makanya wajib syaratnya itu, ya, syarat sah sujud itu keningnya harus maksufah, terbuka. Nah, itu ya. Baik, ada lagi? Oh iya, baik, paham. Iya, Pak. Begini, masalah sujud. Sujud itu kan yang disuruh telapak tangan, ya kan, butun, perut, tangan ini, oke ya. Maka kalau laki-laki tentu tak sama sujudnya dengan perempuan. Ini terangkat, jangan ini sejajar dengan lantai begini. Itu disebut namanya sujud kalbun. Kalbun tuh anjing, Bu ya. Jadi jangan seperti sujud anjing. Bagaimana sujud anjing? Tangannya ini dan sikunya pun begini. Jadi dia sujud begini. Itu begini, ya. Dia sujud begini. Allahu Akbar. Gini dia sujud. Ini sujudnya sah tapi haram hukumnya. Haram tapi sah sujudnya. Ya, nama seperti itu. Perbuatannya haram, apa namanya? Gaya modelnya haram, tapi sujudnya itu ininya tetap sah gitu. Berbeda kalau mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali kalau sudah haram tak ada yang sah itu kan. Kalau udah haram tak ada yang sah itu. Contoh apa? Lari sedikit misalnya kayak muhallil. Jadi perantara, jadi apa namanya? Kerjaannya muhallil, ya kan? Cina buta misalnya. Itu ya. Dia menerima upahnya haram, ya. Nikahnya juga haram, tidak sah. Gitu, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i, selagi nikahnya itu sesuai syarat dan rukun sah. Masalah di perjanjian begini begitu bayaran, ya silakan. Gitu. Ya, jadi sujud seperti anjing itu, ya, sujudnya sah tapi haram dilakukan itu. Itu pernah waktu di Ismailiyah itu. Tak boleh kalian sujud macam ini ya, macam kalbun anjing. Cuman tuh malik. Ininya sikunya lengket. Karena masih banyak yang sujud begitu, ya. Ya, kalau laki-laki dibuka sikunya itu. Kalau perempuan ininya menyentuh perutnya. Menyentuh perutnya berarti kan gini tuh. Kalau perempuan rapat dia kan. Nih rapat dia begini. Kalau perempuan. Makanya kalau ada laki-laki sholat gini, ya, sholat perempuan sebenarnya itu.
Sholat laki-laki lah. Ya, makanya orang Wahabi itu tak ada perbedaan antara sholat laki-laki dengan perempuan. Di situ pula mereka karena perbuatan Rasul katanya. Perbuatan Rasul itu untuk laki-laki, untuk perempuan. Mak kuat juga lah Rasul pakai sorban, perempuan pakai sorban juga. Karena ke situ jadi kayak banyak hal yang itu ya. Jadi itu. Jadi tidak serta-merta perbuatan Rasul itu bisa diikut oleh perempuan. Nah, itu kan Rasul laki-laki, Bu ya. Nah, itu ya. Baik, yang kedelapan, irtifa asafilihi ala a'alihi. Terangkat belakangnya ajiz, bokong, nih, ya. Lebih tinggi, lebih terangkat atau irtifa, terangkat belakangnya atas depannya. Depan itu mana? Ini ya, dengan roksun, kepala. Jadi kepala lebih rendah daripada belakang. Itu makanya mailun, menuki dia. Mailun itu kan condong, nuki dia. Nah, orang sujud itu kan menuki kan. Nah nih, ya kan? Jadi tak bisa sujud kodok namanya. Tahu sujud kodok ya? Kodok itu kan rata. Nah, ya kan? Ke sujud itu ya dicondong, ya. Makanya ada yang ininya di apa kan? Biar nampak condongnya begini kan ada kan? Ya kan? Tak bisa sujud kodok begini pula dia. Itu dia harus condong dia. Atau misalnya dia sujud, tapi depannya anak tangga. Pernah terjadi itu kan di Mekah dari mana itu? Ya kan anak tangga misalnya. Ya kan? Sujud dia anak tangga. Tak dapat dia. Ini lebih tinggi daripada ini, rata. Enggak, kurang syaratnya sujud itu. Jadi harus belakang, ya, bokong itu lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Nah, itu dia. Ya, atau kepala dan ketiak, katpun itu ketiak, ya kan. Nah, itu dia. Jadi mesti lebih tinggi belakang daripada, namanya condong begini, ya. Apa namanya? Behasul saja. Oke. Yang ke-9 yang terakhir, tahammul bi ra'sihi. Apa itu? Tahammul bi ra'sihi ini menanggung dengan kepalanya. Begini. Maksudnya begini, kalau seandainya dia sujud karena condong begini, otomatis apa yang ditaruh misalnya dia pasti akan jatuh, gitu lagi. Nah, itu condong tadi itu. Jadi kalau dia berata gini mana dia jatuh kan gitu ya. Tahammul bi ra'sihi. Artinya kepalanya itu menanggung beban badannya. Menanggung beban badannya. Yang jelas lah yang tinggi ini kan menanggung, yang rendah ini kan menanggung yang tinggi. Makanya di sini dicontohkan seandainya jikalau dia sujud di atas kutina langkah sebat ya. Dia akan condong jatuh begini. Nah, itu dia. Itu ya. Beda ruku. Kalau ruku kan Abdul rata dia. Kalau diletak air ini dia nggak akan jatuh kan gitu ya kan. Beda sama sujud. Sujud nggak bisa rata, dia mesti nuki memang. Nah itu. Baik, ini saja mungkin syarat daripada rukun yang ke-7, sujud 2 kali, atau 2 kali sujud ya, dan syarat-syaratnya. Ya mudah-mudahan tentunya kalau kita lihat rangkaian atau tafsil perincian daripada rukun-rukun sholat ini ya dan syarat-syaratnya tentu kita tak perlu nengok orang lain sholat. Lain model baru sholatnya ini, nggak perlu. Karena kita sudah mengkaji itu, ya. Kita tahu tata cara sholat itu. Nah, makanya kita kadang ya bisa dikatakan karena bisa jadi kebanyakan ceramah umum, jadi masalah sholat sendiri pun kadang gitu sholatnya, gitu, gitu. Nengok gerak orang, gitu. Padahal sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab para ulama bagaimana tata cara sholat itu. Turun mana dulu lututnya, kecuali sakit lah pula kan itu yang apanya kan gitu. Turun sujud lututnya dulu, lutut ya kan, habis lutut. Makanya kalau musola yang dulu papan di atasnya itu, kalau sudah sujud gruduk katanya, orang dengkul semua yang jatuh ya kan. Ketika dia mau sujud, dengkul dulu, lutut, baru tangan, ya kan? Baru ke kening, baru terakhir yang sunnahnya itu. Bolehnya sama, letaknya boleh sama,
boleh kening dulu baru hidung, atau boleh sama jatuhnya. Nah, gitu. Oke ya. Baik. Itu aja mungkin Ustaz. Mungkin ada. Nah. Iya, iya. Iya, sah saja karena itu kan makanya ini furu daripada boleh. Iya jatuh, misalnya sakit kaki itu kayak dengkul nyeri, samurai ya. Itu makanya kecuali uzur kan gitu. Itu kan masalah furu. Masalah furu ini kan kadang ada gini, Pak. Maksud saya begini. Kadang ada yang seolah-olah kita tuh nggak tahu masalah itu gitu. Sehingga makanya saya katakan sehingga kita melihat dia sholat, begini. Padahal kita sudah paham itu. Dan itu masalah yang sangat cabang dari cabangnya lagi. Cabang dari cabang. Ya untuk sujud itu ya harus turun bagaimana? Itu kan cabang dari cabang. Nah, yang sekarang ini banyak orang cabang dari cabang tuh yang diutamakan gitu kan. Kalau ulama dulu ya biar yang penting dia sholat dah. Gimana caranya biar aja. Selagi tidak menyalahi, selagi seperti biasa ya silakan kan gitu kan. Nah, sekarang orang yang lebih diutamakan bukan yang utama tapi yang cabang dari cabang. Makanya ini sebenarnya kaji lama kan gitu ya kan, yang sudah dijelaskan, mungkin kita saja yang belum mendengar. Kalaupun misalnya dia turun tangan dulu nggak ada masalah, tetap sah sholatnya. Yang penting rukun anggota sujudnya tadi itu yang perlu diperhatikan. Silakan. Nah, ketika sujud, iya, oke, iya, baik. Ketika sujud, tentu yang pertama kaki jangan diangkat, kan gitu, jangan diangkat. Kalau diangkat tidak sah, kan gitu ya. Diletak begini boleh Ustaz? Ya boleh. Nah, ya. Kalau dia begini terbalik, kayak tadi gini kan. Kalau misalnya ini telapak kakinya, ini yang kita injak di bumi gitu kan. Nah, kalau dia begini model kakinya, ya, berarti kan dia tidak meletakkan punggung daripada jari-jari kakinya. Yang diletakkan berarti ininya kan gitu ya, tapaknya bukan punggungnya. Nah, ini jadi masalah. Ada yang bilang tidak sah. Ada yang bilang tidak sah begini kakinya. Ya kan? Tahu Ibu ya, begini kakinya itu. Nah, harusnya kan paling tidak berdiri begini. Walaupun jempol saja. Walaupun yang lain gantung, hanya jempol saja tetap sah dia. Masih sah. Nah, ya kan? Walaupun jempolnya saja yang diletakkannya, sah ini. Nah, kalau begini, ini takut saya khilafus sunnah. Takutnya lebih kepada orang yang keras, enggak sah sujudnya itu. Nah, gitu nanti tuh. Nah, ya kan? Kalau saya yang penting ya macam mana pula kalau kakinya sakit ya, untuk lurus itu ya. Itu tentu pandangan yang lain. Ya kan namanya keuzuran. Ya kan keuzuran. Sedangkan potong tangan aja pun kalau ada yang masalah uzur atau subhat aja bisa tak jadi potong tangan, akan gitu ya. Apalagi masalah bukan tak penting sih. Masalah yang masih bisa dipertimbangkan lah. Nah, gitu. Baik ya. Kemudian ketika duduk antara dua sujud, ya, yang Abdulnya itu makanya kalau guru dulu tuh kakinya ditegakkan. Ada namanya itu Ustaz Ladin. Kalau dia ngajar rotan tangan kanan itu. Kaki itu mesti tegak. Ya gini, kakinya gini satu kan gitu kan. Kalau ini tapaknya gini satu, ini tegak gitu. Mesti begitu kakinya. Kalau ada yang kakinya begini, ya kan? Atau kakinya begini, misalnya ya kan? Itu dilibasnya itu. Itulah dia kalau ngajar anak-anak tuh sholat, mesti tegak begini. Kaki itu mesti tegak gini. Kalau ada yang begini atau begini modelnya, dikena libas lah tuh siap-siap aja. Karena memang kalau ditengok di buku-buku lama panduan sholat itu seperti yang lama lah ya, seperti buku panduan sholatnya Ustaz Arsyad, begitu tegak nih. Nah, gitu ya. Itulah yang sunnah sebenarnya. Ya, itulah yang sunnah. Nah, dan ketika duduk antara dua sujud, dan ketika duduk tahiyat akhir tetap
pantat kita itu di lantai. Itu tetap. Karena duduk tahiyat akhir itu rukun. Ingat itu. Bukan sunnah itu. Duduk tahiyat akhir itu rukun itu. Jadi jangan tengok-tengok orang, mentang-mentang baru umroh dia misalnya kan, atau baru dia tahiyat akhir kok begini. Ya mungkin dia ikut mazhab Hambali, biarkan saja. Nah, yang penting kita. Nah, itulah perlu istiqomah dalam ilmu tadi itu. Nah, itu dia. Kan banyak orang, gini juga, ikut dia, ngikut yang tak punya dalil namanya. Yang tak paham dia. Baik. Ibu ada yang nak ditanyakan? Silakan. Saya pernah lihat orang sendiri kalau jubur. Yang kedua dia matanya yang beli sini, apa yang beli lantai matanya pas itu. Tahiyat awal. Di tahiyat awal duduknya seperti tahiyat akhir, gitu maksud abang ya? Iya, berarti khilaful aula lah itu. Khilaful aula itu menyalahi yang utama. Yang utama tuh pantatnya di tapak kaki harusnya. Nah, untuk tahiyat awal, ya kan? Nah, harusnya itu duduk untuk tahiyat akhir. Nah, sama seperti begini. Tidak semua perbuatan imam kita jadikan dia imam untuk diikuti. Sepakat kita ya? Oke. Tetapi ada perbuatan imam yang kalau dia berbuat kita nggak mesti ikut. Contoh, imam duduk tahiyat akhir, pantatnya di lantai. Sedangkan yang masbuk duduk juga. Bagaimana duduknya? Pantat di lantai? Tidak, di telapak kah? Itu kan tak mesti ikut. Kalau ditanya, kenapa nggak ikut imam? Ya, dalam hal itu nggak perlu diikut. Karena posisi imam dia berada pada rakaat yang terakhir. Kita ikut dia, ikut duduknya, tapi tidak pada posisi tahiyat akhir, kan gitu dia. Kalau sebenarnya nengok hadis itu di ujung kalimat itu hatta yansarifa, sampai imam itu berpaling, itu jadi masalah. Berpaling mana? Sampai imam itu selesai doa dia sampai selesai, baru gitulah maunya untuk mengikuti. Nah, itu harusnya kan mengikuti imam itu sampai yansarif, artinya sampai dia selesai sholat. Selesai sholat ini maknanya dipelintir. Ada yang mengatakan mana selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau secara sempurna selesai imam sholat sampai dia berdiri, berpaling dia, sampai dia berpindah, sampai dia bergerak. Nah, gitu. Itu dia. Itu kalau memang istilahnya imam itu ingin betul-betul mau diikuti. Nah, tapi kan tidak, hajat orang kan berbeda ya Pak ya. Ada yang mau cepat, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Nah, itu. Baiklah. Doa kita jurusan. Nah, udah jam 7 kurang 15. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bihusnil khatimah wa na'udzubika min syarri aqibah wa su'il khatimah. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitri wa atmim ni'mataka wa afiyataka wa sitraka alaina fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.